Bapak sekalian, saudara pernah mendengar budaya declutter? Budaya declutter ini pertama kali dikenalkan oleh seorang ibu yang begitu luar biasa. Dia dari kecil hidup dengan rapi dan selalu hidup dengan sederhana. Budaya declutter ini adalah budaya yang dikenalkan oleh Marie Kondo dengan slogan ramah lingkungan, ramah dompet, dan ramah jiwa. Jadi Bapak sekalian, budaya ini sangat viral sehingga menyebabkan banyak anak muda atau beberapa orang di budaya kosmopolitan yang serba sibuk ini menjadi tren. Jadi sekalian, pada saat itu barang-barang itu memang menyebabkan kita hidup agak sulit. Jadi semua barang-barang itu diminimaliskan sehingga barang-barang yang nggak perlu dibuang dan membeli barang pun yang seperlunya. Bapak sekalian, pagi ini declutter itu adalah hidup minimalis, dan hidup minimalis ini adalah menjadi berkat buat kita pada saat ini. Mengapa saya katakan demikian? Kita akan buka di dalam Mazmur 116 ayat 6 mengatakan, Tuhan memelihara orang yang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Jadi ayat ini juga menunjukkan bahwa kenapa si pemazmur ini hidup sederhana. Jadi si pemazmur ini menulis Mazmur ini, dia mengucapkan syukur atas anugerah yang Tuhan beri. Ternyata dengan hidup sederhana itu menyebabkan dia bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih. Saat itu si pemazmur lepas dari maut, tapi ternyata Tuhan menyelamatkan jiwa. Dia memberi kesaksian dan dia memberikan contoh memuji dan membesarkan nama Tuhan dengan ungkapan rasa terima kasih. Pagi ini, apa yang dimaksud dengan declutter dan Mazmur 116 ayat 6? Jadi saya mau cemistikan kedua konotasi ini menjadi berkat. Yang pertama, saudara sekalian, biarlah hidup minimalis itu menjadi hal yang luar biasa. Berarti bukan iman kita yang minimalis, tapi hidup yang minimalis menyebabkan hidup kita bersyukur kepada Tuhan yang begitu luar biasa. Yang pertama adalah sikap batin sederhana, menerima apapun yang kita dapatkan dari anugerah Allah, dan kita menyingkirkan segala bentuk keinginan-keinginan atau angan-angan yang sudah menjadi sampah, karena anugerah Allah menjadi makanan sehari-hari kita. Mengapa saya katakan demikian? Ada hal yang sangat inspiratif yang kita kenal, yaitu Bruce Lee. Dalam akting perkelahiannya tidak pernah memakai alat. Yang dia pakai hanya toya dan nggak pernah yang lebih dari itu. Kenapa dia tidak mau memakai apa-apa? Ketika sutradara mengatakan, kenapa kamu selalu menampilkan kemampuan bela diri tangan kosong kamu? Dia berkata, filosofi hidup saya adalah pakai yang berguna, buang yang tidak berguna, masukkan karakter atau apa yang menjadi kemampuan saudara sama saya. Itulah budaya tangan kosong Bruce Lee. Sehingga Bapak sekalian, kalau lihat di film-filmnya, dia selalu di pose dalam kondisi tangan kosong ini. Artinya apa? Dia menunjukkan bahwa kesederhanaan hidup minimalis itu menjadi kekuatan. Itulah yang menjadi contoh yang pertama. Yang kedua, Bapak sekalian, kalau kita bicara firman Tuhan tadi, urusan Allah dalam urusan apapun, kita tidak perlu mengerti urusan Allah. Yang penting, Bapak sekalian, kita mengerti bahwa Tuhan itu memberikan anugerah yang besar kepada kita. Sehingga kita hanya bisa peduli atas apa yang kita miliki. Bapak sekalian, kata apa yang kita miliki, bukankah hidup itu karena punya, kan? Bapak sekalian, tahun ini atau saat ini kita dicungkir balikan bahwa hidup itu bukan punya, tapi memberi. Artinya, sederhana saja hidup itu minimalis. Mengapa saya katakan demikian? Bapak sekalian, saudara kenal seorang yang luar biasa juga di abad sekarang, namanya Steve Jobs. Saudara tahu, Steve Jobs itu hidupnya sangat minimalis. Kenapa saya katakan minimalis? Dari ketika dia belum menikah, dia punya rumah, hanya rumah saja, kamar apa gitu, cuma tempat tidur, cukup. Dia tidak beli peralatan makan, tidak membeli peralatan tempat tidur, tidak membeli peralatan apapun. Dia hanya punya rumah, tempat tidur, sudah. Sehingga dia menikah pun hidupnya minimalis. Kalau dibicara tentang sukses, Steve Jobs sangat sukses sekali. Saudara kenal dengan namanya iPhone. Saat itu orang tidak berpikir bahwa punya HP yang seperti Bapak Saudara pegang sekarang itu layar sentuh. Dia memperkenalkan. Dan harganya pun Bapak Saudara selangit, kan? Kenapa? Karena inovasinya itu. Terus inovasi itu muncul dari mana? Dari kesederhanaan hidupnya. Makanya ketika dia sebelum meninggal, dia berkata bahwa semua yang orang cap kepada dirinya itu sangat sukses, sangat luar biasa. Dia berkata, kesuksesan, keluar biasaan, bukan datangnya dari apa yang dia miliki, tapi apa yang dia beri. Kenapa? Menunjukkan kepada banyak orang. Dia selalu dalam posisi pakai baju hitam yang lehernya satu itu. Dia beli baju mungkin sekitar 2 losin, sudah. Di rumahnya cuma itu aja. Pakai jeans, selesai. Kenapa? Hidup minimalis itu luar biasa. Declutter itu menjadi filosofi. Jadi kata declutter itu awalnya dari mereka-mereka yang hidup sederhana. Kalau saya mau simpulkan, firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang sederhana itu dipelihara oleh Tuhan.
Kata sederhana ini dari awalnya Pak, bukan sederhana hidup minimalis, tapi di dalam jiwa yang sederhana itu menjadi hal yang terpenting. Ternyata Tuhan melihat orang yang sederhana itu menganugerahkan anugerah yang sangat besar. Kenapa orang sederhana itu mendapat berkat daripada di firman Tuhan ini ya, sorry, di perikop ini. Kenapa orang yang sangat sederhana itu dapat perlindungan dari Tuhan? Karena dia punya rasa terima kasih yang besar. Contohnya pemuji ini, dia menuliskan suatu hal yang luar biasa, yaitu dia memuji dan membesarkan nama Tuhan dan mempersembahkan korban syukurnya dengan hidup sederhana. Karena kenapa? Dia berterima kasih yang Tuhan berikan terhadap yang pertama dia berikan adalah saat dia keluar daripada maut, dia berkata bahwa atas anugerah Tuhan lah. Karena anugerah Tuhan, dia mengucapkan syukur. Syukur apa? Terhadap hal yang sederhana, yaitu seperti udara, matahari yang Tuhan berikan. Dan dia tidak pernah mengkomplain apa yang didapat dari Tuhan. Seberapa besar, seberapa sedikit, dan tidak ada apapun, dia bersyukur. Yang pertama. Yang kedua, kalau namanya urusan Tuhan, jangan pernah kita berperkara terhadap urusan Tuhan. Yang penting Bapak Saudara sekalian, karena Tuhan sudah memberikan anugerah yang besar sama kita kepada pemazmur ini, yang penting kita peduli juga kepada sesama. Itulah menyebabkan baru-baru ini ada orang yang memberikan sumbangan 2 triliun. Di tengah orang-orang pendeta, haji, apa semua bicara tentang kepedulian. Pertanyaannya, kenapa orang itu bisa memberikan 2 triliun? Karena hidupnya sederhana. Kalau hidupnya tidak sederhana, mungkin Bapak Saudara sekalian, uang itu buat kepentingan pribadi. Terakhir Saudara sekalian, di tengah kebudayaan konsumerisme yang begitu kuat, segalanya beli, buat hegemoni atau kekuatan diri kita, masihkah kita menerima hal-hal demikian? Bahkan suatu pertanyaan besar di ayat ini mengatakan, pengalaman apa dalam hidup kita yang membuat kita bersyukur? Jadi saudara sekalian, pertanyaan besarnya, pengalaman apa yang Bapak, Ibu, saudara sekalian lakukan dalam hidup membuat kita bersyukur? Karena kita hidup minimalis. Amin buat firman Tuhan dan menjadi berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkat itu melimpah. Dan kami percaya Engkau sangat luar biasa pagi ini memberikan suatu pengertian yang sederhana tapi membuat kami sangat kaya. Kami tahu juga sederhana bukan kami tidak punya apa-apa, tapi kami mensyukuri apa yang ada. Dan sederhana itu bukan berarti kami bodoh atau tidak bisa mampu melakukan apa-apa. Justru kesederhanaannya menjadikan kami mengucapkan syukur atau rasa terima kasih yang sangat luar biasa atas anugerah Kau berikan pada saat ini. Hidup kami tidak iri, hidup kami tidak julid, dan hidup kami tidak selalu bilang saya dulu dibanding orang lain. Terima kasih Tuhan, ajar kami tetap hidup mengerti bahwa firman Tuhan yang begitu luar biasa hari ini. Haleluya, amin.